Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita sehingga pada sore hari ini menjelang malam kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di salah satu rumah di rumah-rumah Allah yang kita berharap dengan berkumpulnya kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fid din, kita masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitab Allah dan mereka saling mempelajari di antara mereka kecuali para malaikat datang mengelilingi mereka. Mereka diliputi oleh rahmat dan turun kepada mereka ketenangan dan mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala kita masuk ke dalam bagian hadis yang mulia tersebut. Ma'asyiral muslimin, pembahasan kita pada sore hari ini melanjutkan tentang masalah manhajiyah. Di mana masalah manhajiyah ini sangat penting dikarenakan telah banyak di hadapan kita berbagai macam syubhat, berbagai macam kesesatan, penyimpangan yang semuanya berkedok Islam, yang semuanya menggunakan nama Islam. Maka dari itu, agar kita tidak tertipu dengan penamaan-penamaan mereka yang mereka berikan nama kelompok-kelompok mereka dengan nama-nama yang indah, maka kita perlu belajar yang namanya manhaj. Ya, perlu belajar yang namanya manhaj agar kita dapat memisahkan, dapat menimbang, dapat membedakan mana manhaj yang batil dan mana manhaj yang sahih, yang sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala majma'in berada di atasnya. Dan pembahasan kita pada sore hari ini menjelang malam yaitu terkait dengan kecerdasan ulama salaf. Sebelum kita membahas tentang masalah ini, ahlul kalam, karena pembahasan kita yang kemarin yaitu tentang metode ahlul kalam di dalam beragama, di dalam beristidlal, di dalam berdalil. Nah, ahlul kalam dan falasifah yaitu ahli filsafat, mereka mempunyai usul, mereka mempunyai usul pokok-pokok dasar dari manhaj mereka. Ya, mereka memiliki pokok-pokok dasar dari manhaj beragama mereka. Di antara usul yang ada pada mereka, yang pertama bahwasanya umumnya zahir Alkitab, Al-Quran dan Sunnah menurut mereka itu menyelisihi akal. Jadi usul, asas yang pertama yang ada pada mereka, mereka meyakini bahwasanya umumnya zahir Alkitab dan Sunnah qad yukhaliful aql. Ya, terkadang menyelisihi akal. Maka dari itu mereka membutuhkan ta'wil. Ya, kalau antum belajar usul fiqh, antum akan tahu ya tentang hukum asal dari kalam. Karena di sana dibahas juga tentang kalam, ucapan. Hukum asalnya apa? Apakah hukum asalnya ala zahirihi? Ya, apakah hukum asalnya secara zahirnya, secara hakikatnya atau ala majaz?
ya, atau di atas majas. Ya, para ulama usul mengatakan bahwasanya hukum asal dari kalam adalah hakiki secara zahir. Tidak boleh kita ya menyikapi ucapan itu secara majaz, ya, yang lain daripada apa yang diucapkan maksudnya. Sampai ada qarina, sampai ada dalil yang memalingkan hukum asal itu kepada hukum majaz. Ya, ini dibahas di dalam pelajaran usul fiqh. Ya, karena pelajaran usul fiqh ini merupakan pelajaran dasar yang penting. Karena dengan usul fiqh ini kita dapat memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, sesuai dengan pemahaman yang benar. Nah, metode mereka ini menyalahi metode para ulama di dalam menyikapi kalam. Mereka mengatakan bahwa yang namanya kalam itu harus ditakwil. Ya, tidak boleh dipahami secara zahirnya, leterlak begitu saja. Pasti ada maknanya. Makanya mereka banyak mentakwil, dan takwil menurut definisi mereka tidak seperti takwil yang dilakukan oleh kaum salaf. Sangat jauh berbeda. Ya, takwil yang mereka maksud ini ada kalanya mereka mentahrif sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Ya, tahrif lafzi dan tahrif ma'nawi. Baik itu tahrif secara lafaznya dia dengan menambah. Seperti lafaz istawa, mereka tambah sebagai istaula dengan ditambahkan lam. Ya, seperti perbuatan Yahudi yang menambah lafaz nun pada kata hittah. Hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Ya, mereka menambahkan huruf nun. Atau tahrif ma'nawi. Tahrif ma'nawi. Mereka merubah makna dari sisi mereka merubah ayat atau Al-Quran atau Sunnah dari sisi maknanya, dari makna yang sebenarnya mereka rubah. Ya, dan ini perbuatan orang-orang Yahudi. Jadi takwil antara ahlu sunnah dengan ahlul kalam, ahli bid'ah ini berbeda. Ahlu sunnah memaksudkan takwil adalah tafsir. Ya, sebagaimana doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala, Allahumma alimhu fiqh. Ya. Wa alimhu ta'wil. Wahai Allah, ajarkanlah dia agama dan ajarkanlah dia ta'wil. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan ta'wil adalah tafsir. Jadi asas mereka yang pertama, mereka meyakini bahwasanya secara umum zahir dari Alkitab dan Sunnah, ya, ini menyelisihi akal. Kemudian yang kedua, anna dilalatul aqli qat'iyyatun. Dasar mereka yang kedua, asas mereka yang kedua, mereka menyatakan bahwasanya apa saja yang ditunjukkan akal itu adalah pasti qat'i, benar. Ya. Benar, tidak boleh salah. Ya, di samping mereka memiliki keyakinan taqdisul akal. Mentakdiskan, ya, mensucikan akal. Bahwa akal tidak boleh disalahkan. Akal adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Yang dengannya manusia dapat berpikir, berbicara, bermakna, terus sehingga akal ini tidak boleh disalahkan. Ya. Dan kita sudah bahas kemarin pada pembahasan pekan yang lalu bahwa ahlu sunnati wal jamaah ketika berbicara, berdebat dengan ahlul kalam, ahlul bidah, ya, mereka mengatakan silahkan antum memaknakan akal itu sesuai dengan apa yang antum inginkan. Fadhal, silahkan. Ya, apa saja nama yang antum sematkan kepada akal, tetaplah akal itu makhlukatun min makhlukatillah. Sama saja, ya.
Terserah antum memaknakan akal itu dengan nama-nama yang indah yang antum maknakan. Tetaplah akal itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang memiliki sifat makhluk. Ya, yang memiliki sifat makhluk dengan segala kekurangannya ya apabila disandingkan dibandingkan dengan sifat Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang kedua asas mereka. Asas mereka yang ketiga anna dilalatan nas dhanniyah. Dhanniyah. Bahwasanya apa saja yang ditunjukkan oleh nas dari Al-Qur'an maupun sunnah itu sifatnya dhann. Bukan sesuatu yang pasti. Ya, bukan sesuatu yang pasti. Kemudian asas mereka yang selanjutnya annal wajiba sarfun nassi an zahirihi liwafiqal aqla in ta'arada. Ya. Asas mereka yang keempat bahwasanya wajib atas mereka memalingkan nas itu dari zahirnya, dari zahir kalamnya, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ya. Wajib bagi mereka memalingkan nas dari zahirnya kepada sesuatu yang sesuai dengan akal mereka. Jadi nas Al-Quran dan Sunnah harus sesuai dengan apa yang ada pada akal mereka. Haruslah. Karena yang qat'i adalah akal. Yang tidak boleh salah adalah akal. Sedangkan nas dari Al-Quran dan Sunnah itu dhanniyah. Bisa benar, bisa salah. Makanya harus disesuaikan dengan akal. Kalau akal ini tidak bisa menerimanya, maka jalan yang mereka lakukan ta'wil. Kalau itu Al-Quran. Karena mereka nggak berani menolak Al-Quran. Kalau hadis mereka tolak. Ya, mereka tolak. Makanya ada istilah ta'til. Ta'til. Yaitu menolak. Mengingkari. Ya. In ta'arada. Kalau keduanya antara akal dan nas itu berbenturan. Ya, nas bilang begini, akal bilang begitu. Berbenturan. Gimana caranya nih? Bukan akal yang dikalahkan, tapi nas yang mesti kalah dengan akal. Mereka seret nas itu agar sesuai dengan akal. Dan banyak sekarang seperti itu. Ahli bid'ah umumnya seperti itu. Ya, mereka sudah mentok. Ya, mereka tahu yang namanya maulid itu bid'ah. Mereka tahu yang namanya ngaji malam Jumat Yasinan itu enggak ada nas yang sahih. Mereka tahu berbagai macam bid'ah. Kan tapi apa? Mereka menempuh jalur ahlul kalam. Ini tidak bisa diterima. Berbenturan nih dengan adat. Ya, berbenturan ini dengan akal. Kan baik. Apanya yang salah dari Maulid Nabi? Toh kita di sana juga baca sirah Nabi. Kita juga bertahlil, kita juga bertahmid, bertasbih. Apanya yang salah? Akal. Ya. Padahal sudah jelas nas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, lihat apakah Rasulullah SAW melakukannya atau tidak. Ini nas. Kalau dia katakan tidak betul. Berbenturan. Bagaimana caranya? Harus ditarik nas itu kepada akalnya. Harus ditarik nas itu kepada akalnya. Betul Nabi SAW tidak melakukannya. Tapi coba lihat. Dengan maulid Nabi kita bisa mengumpulkan manusia yang begitu banyak. Mereka mendengarkan ceramah. Mereka berzikir. Dan seterusnya. Dari alasan-alasan. Yang berbicara nas atau akal? Hah?
Yang berbicara nafs atau akal ini? Akal. Yang berbicara akal. Ya. Kalau sekiranya itu ada manfaatnya, pastilah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Pastilah Nabi SAW menganjurkan dan memerintahkan para sahabatnya untuk melakukannya. Kalau itu ada manfaatnya. Jadi ini turuk, tariqah, jalur yang ditempuh oleh ahlul bidah ini, takdisul akal. Ya, mensucikan akal, mendahulukan akal atas nas. Nah, kalau misalkan ta'arud, berbenturan, maka yang harus mengalah siapa? Nas. Yang harus mengalah nas. Akal nggak boleh salah. Akal tidak boleh salah. Kemudian annal akhdha bi dhahiril kitabi wa sunnati yuaddi ila dhalali fi ummahati masaili usulid din. Kata mereka juga bahwasanya mengambil zahirnya Alkitab dan sunnah, ya, itu akan membawa kita kepada kesesatan. Bayangin. Ya, pada masalah-masalah yang besar dari masalah-masalah usuluddin, pokok agama. Tidak boleh dipahami secara zahirnya. Ya, tidak boleh. Karena kalau kita menyikapi secara zahirnya, kata mereka, yuaddi ila dhalal, akan membawa kepada kesesatan. Ini enggak seperti zahirnya, akhi. Betul, ini zahirnya seperti itu, tapi dia udah mulai ngomong tapi. Padahal dia sedang menyalahi kaidah. Ya, kaidah tadi telah disebutkan gimana? Al-aslu fil kalami ala zahirihi. Hukum asal dari sebuah kalam itu sesuai dengan zahirnya. Ala haqiqatihi. Ya, sesuai dengan hakikatnya. La yajuzu an nasrifuhu ila al-majaz illa ma'a wujudid dalil atau ma'a wujudil qarinah allati tasrifuhu ila hukmin akhar. Tidak boleh kita memalingkan nas kalam ini secara zahirnya, secara hakikatnya kepada yang lainnya kecuali ada dalil yang memalingkannya kepada hukum yang lain. Kalau tidak ada, maka hukumnya kembali kepada hukum asal. Ya. Kemudian asas mereka yang lain, anna sahabata, ini bahaya juga. Anna sahabata radhiyallahu ta'ala majma'in jahilu hadhil adillatal aqliyata. Bahwasanya para sahabat itu semuanya tidak terkecuali jahilu, mereka bodoh. Hadhil adillatal aqliyah, mereka bodoh terhadap dalil-dalil akal. Bahaya. Ya. Kalau zaman sekarang mengatakan haula'ir rijal wa nahnu rijal. Mereka sahabat itu manusia, kita juga manusia. Ya. Haula'i aqalut ta'am wa nahnu na'kulut ta'am wa nashrab. Mereka makan, kita juga makan. Pada hakikatnya mereka sedang merendahkan para sahabatnya, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala ajma'in. Dan barang siapa yang merendahkan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan. Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan mereka. Ya. Kalau sekiranya apa yang mereka pahami ini benar, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memilih mereka di awal-awal Islam untuk membela Islam ini? Kenapa kok para sahabat? Kan begitu logikanya. Iya dong. Kalau mereka menganggap diri mereka adalah orang-orang cerdas, kenapa mereka enggak yang dipilih di awal itu?
untuk membela Islam. Kenapa para sahabat yang umumnya ummi? Apa ummi? Apa ummi? Tidak bisa baca dan tulis. Para sahabat. Ya. Falam yahtadu ila al-haqqi fi masaili usuluddin. Masyaallah. Mereka tidak mendapatkan hidayah ya kepada kebenaran dalam masalah-masalah usuluddin. Ya, masalah pokok-pokok agama. Au annahum insyaghalu anha bi'aba'id da'wati wal jihad fisabilillah. Atau sebabnya karena mereka sibuk ya dengan berdakwah dan berjihad di jalan Allah. Sehingga mereka tidak sempat memikirkan ayat-ayat Allah. Ajib ini ucapan. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan mereka utul ilm. Mereka lah utul ilm. Mereka lah orang-orang yang disebutkan pertama kali ucapan ini. Utul ilmi itu ahlul ilm. Ya. Mereka adalah ahli ilmu. Mereka adalah du aqlin sarihin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akal yang jelas. Gitu. Mereka. Bahaya ini. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yubayyin li sahabati anna zahiral kitabi was sunnati ya ghairu muradin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan Masya Allah kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala majma'in bahwasanya zahir Alkitab dan Sunnah itu bukan selain dari apa yang dimaksudkan di dalam Alkitab dan Sunnah secara zahirnya. Jadi ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya enggak? Bahaya. Ya. Menurut mereka ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk apa? Menyampaikan risalah Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau alaihi salatu wasallam untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ada yang disembunyikan, Allah Subhanahu wa taala tahu enggak? Tahu. Ya, ini menuduh Nabi SAW sebagai pengkhianat. Ya, ini menuduh Nabi SAW sebagai pengkhianat, sebagai ahli, sebagaimana dilakukan oleh ahli bid'ah. Al-Imam Malik rahimahullah taala mengatakan man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang melakukan bid'ah di dalam Islam yang dia pandang itu baik, maka dia sungguh ya telah menuduh Muhammad alaihi salatu wasallam khianat di dalam menyampaikan risalah. Seluruh ahli bid'ah. Karena mereka dengan bid'ahnya seakan-akan menyatakan bahwa di sana ada risalah yang tidak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian asas mereka selanjutnya annal mutakallimina afdal ilman ya wa ahkam fahman minas salaf. Nanti akan dibahas ini. Bahwasanya para ahlul kalam itu adalah sebaik-baiknya manusia pada ilmu. Ya, dan yang lebih lurus pemahamannya daripada kaum salaf. Ya, merendahkan kaum salaf. Nanti kita akan baca bagaimana kecerdasan dari Al-Imam Abu Hanifah, kecerdasan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dari kaum salaf yang mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu ajma'in. Cukuplah mereka berdua. Ya, tidak usah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jangan ditanya tentang mereka. Ya. Kemudian annal fahmal kamil li aqaidil islami lam yu'raf illa ala ahdil mutakallimin.
Bahwasanya pemahaman yang sempurna terhadap akidah menurut mereka terhadap akidah Islam tidak dikenal kecuali pada zaman munculnya ahlul kalam. Pada zaman munculnya ahlul kalam. Dan Syekh Al-Albani mengatakan wa kullu dzalika batil. Semua itu adalah batil. Ya. Fal hujjatu kullul hujjah. Fal hujjatu kullul hujjah fima sabata fi kitabillah ta'ala wa sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa laysa li ahadin an yukhalifa al-kitaba aw sunnata liqauli qailin ka'inan man kan. Yang menjadi hujjah, sebenar-benarnya hujjah kata Syekh, apa yang sabit di dalam kitab Allah dan juga di dalam sunnah Rasulullah SAW, dan tidak boleh seseorang menyelisih Alkitab dan sunnah berdasarkan ucapan seseorang siapapun dia. Siapapun dia. Ya, tidak boleh ucapan Nabi SAW dinomorduakan dikarenakan gurunya mengucapkan. Ya, tidak boleh. Wajib baginya untuk menomorduakan gurunya dan menomorsatukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah ta'ala atamma dinahu qabla wafati nabiyhi wa akmalahu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya sebelum wafatnya nabinya Muhammad alaihi salatu wasallam dan menyempurnakannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ya, ini insyaallah antum sudah paham maksud ayatnya. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku telah penuhi nikmatku atas kalian dan aku telah redha Islam sebagai agama kalian. Ya. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyanahu ghayatal bayan, dan Nabi SAW telah menjelaskan Islam ini dengan sebenar-benarnya penjelasan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Walaupun satu buih pasir. Tidak ada. Semuanya jelas. Kata Nabi SAW, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang mendekatkan kalian ke dalam surganya Allah, menjauhkan kalian dari nerakanya Allah, kecuali telah dijelaskan pada kalian. Telah dijelaskan. Ya, telah dijelaskan. Faballagha risalata kamilah, dan beliau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala ini dengan sempurna. Seluruhnya, tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa addal amanata tammah, dan beliau betul-betul telah menunaikan amanah secara sempurna. Ya, wa tarakna 'alal mahajjatil bayda'i lailiha kanahariha, dan beliau telah meninggalkan kepada kita sesuatu putih yang sangat bersih, malamnya seperti siangnya. Ya, la yazigu anha illa halik, dan tidak ada yang berpaling dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kecuali dia akan binasa. Kecuali dia akan binasa. Wa sahabatu a'lamun nasi bihadzal dini, dan para sahabat adalah sebaik-baik manusia yang paling mengetahui tentang agama ini. Idza akhaduhu 'anil nabiy sallam fawa'uhu wa'yan tamman. Kenapa? Sebabnya karena mereka telah mengambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah memahaminya dengan pemahaman yang sempurna. Wa naqaluhu naqlan kamilan, dan mereka telah menukil agama itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penukilan yang sempurna. Ya. Wa amilu bihi, dan mereka telah beramal dengan Islam. Mereka telah beramal. Orang-orang yang pertama kali beramal dengan Islam ya para sahabat. Ya, para sahabat. Fafatahallahu al-bilada ala aydihim, dan Allah Subhanahu wa taala membukakan negeri-negeri itu melalui tangan-tangan mereka, yaitu membebaskan negeri-negeri itu dari kekufuran, kezaliman, kegelapan, ya, menuju cahaya terang benderang melalui tangan-tangan para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in.
Wa makkanahum fil ardi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan untuk para sahabat. Belum pernah sepanjang zaman ya manusia yang jumlahnya sedikit dapat menguasai dunia, dapat mengalahkan raja-raja dunia selain para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Ya. Fadakhulu fi dinillahi tawa'iyatan wa afwaja, dan betul-betul mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ya, melalui tangan mereka banyak manusia juga yang masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Ya, ini ucapan Syekh Al-Baqar. Nah, tadi disebutkan di sini bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang bodoh terhadap dalil-dalil qat'iyah, dan juga mereka mengatakan bahwa para ahlul kalam adalah orang-orang yang paling berilmu dari kaum salaf. Apakah benar demikian? Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala pada bab atau pasal selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Baqar. Dia mengatakan ulama salaf ahlun nazar wastidlal. Kaum salaf itu adalah orang-orang yang memiliki pandangan, ahli dalam berpikir dan berdalil. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala sebagaimana dibawakan oleh Syekh Al-Baqar mengatakan, wa minal ajab anna ahlal kalam yaz'umuna anna ahlal hadis wa sunnah ahlu taqlidin. Ya, kata beliau rahimahullah taala, termasuk aneh bahwasanya ahlul kalam mereka menyangka bahwasanya ahlul hadis dan sunnah mereka adalah orang-orang muqallid. Mereka adalah ahli taklid. Laisu ahlan nadharin wastidlalin. Ahlu sunnah menurut mereka bukanlah orang-orang yang memiliki cara pandang yang benar dan tidak baik di dalam berdalil. Wa annahum yunkiruna hujjatal aql, dan mereka menyangka bahwasanya ahlu sunnah kaum salaf itu mengingkari kehujahan akal. Kemarin telah dijelaskan. Wa rubbama hukiya inkarun nazar an ba'di a'immati sunnah, dan terkadang dihikayatkan oleh mereka pengingkaran ya an-nazar, yaitu berpikir ya dari sebagian para imam sunnah. Wa hadha mimma yunkirunahu alaihim fayuqalu lahum, dan ini termasuk dari apa yang mereka ingkari atas kaum salaf, maka dikatakan pada mereka laisa hadha bihaqqin, itu enggak benar kata Syekhul Islam. Ya, itu enggak benar. Kenapa? Fa inna ahla sunnati wal hadisi la yunkiruna ma jaa bihil Qur'an. Ya, karena ahlu sunnati wal jamaah dan ahlul hadis mereka tidak mengingkari apa yang Al-Qur'an datang dengannya. Ya. Hada aslun muttafaq alaihi bainahum, dan ini hukum asal yang mereka sepakati di antara mereka kaum salaf. Wallahu qad amara bin nazar wat tafakkur wat tadabbur fi ghairi ayatin, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk apa? Memiliki pandangan dan berpikir. Ya, afalam yanzuru ila sama, apakah mereka tidak melihat kepada langit? Kaifa banainaha, bagaimana kami membangunnya? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Dan tentunya hal ini sudah dilakukan oleh siapa? Oleh para sahabat. Ya, maka Syekhul Islam mengatakan wallahu qad amara bin nazar wat tafakkur wat tadabbur fi ghairi ayatin, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan ya untuk untuk memandang, yaitu memberikan pandangan dan berpikir dan tadabbur. Ya, bukan pada satu ayat saja. Wala yu'rafu an ahadin min salafil ummati wala a'immati sunnati wa ulama'iha annahu ankara dzalika, dan tidak dikenal dari kaum salaf. Ya, dan juga para a'immati sunnah dan juga ulama mereka ada satu orang yang mengingkari hal ini. Bal kulluhum muttafiquna 'ala al-amri bima ja'at bihi syari'atu minan nadhari wat tafakkuri wal i'tibari wa tadabburi wa ghairi dzalika.
Ya, bahkan mereka semuanya sepakat terhadap suatu perkara yang syariat datang darinya, dari an-nazar, dari bertafakur dan mengambil pelajaran dan tadabbur dan yang lainnya. Walakin waqa'a ishtiraku fil lafdh an-nazar wal istidlal wal lafdh al-kalam, akan tapi di sana terjadi pencampuran ya antara lafaz nazar dan istidlal dengan lafaz kalam. Fa innahum ankaru mabtada'ahu al-mutakallimun min batilin nazarihim wa kalamihim wa istidlalihim. Yang mereka ingkari, kaum salaf ingkari adalah apa yang mereka ada-adakan. Itu dari kaum ahlul mutakallimun, dari cara pandang yang salah, dari cara pandang yang batil yang kita sudah tadi ketahui dari apa? Dari asas mereka, usul mereka. Ya bukan begitu cara pandang yang benar. Jadi kaum salaf hanya ingin membenarkan, meluruskan. Ya, wa kalamihim wa istidlalihim. Fa'taqadu anna inkara hada mustalzimun li inkari jinsin nazar wa istidlal. Dan mereka yaitu ahlul kalam menyangka bahwa mengingkari hal ini mengharuskan mengingkari jenis nazar ya dan istidlal. Jadi mereka salah paham ya tentang apa yang dilakukan oleh kaum salaf dari pengingkaran mereka terhadap apa yang dilakukan oleh ahlul kalam dengan cara pandang mereka. Dan nanti insyaallah kita akan lanjutkan di sesi kedua, yaitu tentang kisah. Ada dua kisah yang disebutkan oleh Syekh Bakar, ya bagaimana, dan kita akan tahu bagaimana kecerdasan kaum salaf kita di dalam beristidlal. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.